Pemirsa, sebagai perusahaan milik negara, dalam setiap kebijakannya PLN seharusnya berpijak pada kepentingan masyarakat. Namun akibat melambungnya tagihan listrik di tengah pandemi, justru membuat kondisi ekonomi sebagian warga semakin tercekik. Kisruh melonjaknya tagihan listrik di sejumlah daerah mengingatkan pada janji Presiden Joko Widodo pada awal April 2020 saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan mengenai adanya kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak PSBB. Salah satunya dengan memberikan keringanan membayar tagihan listrik selama 3 bulan ke depan. Tentang tarif listrik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50%. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Kebijakan jaring pengaman sosial di sektor energi dinilai sebagai angin segar bagi masyarakat, terlebih di tengah PSBB yang menurunkan daya perekonomian masyarakat. Namun belakangan untuk pelanggan listrik 900 volt ampere ada klasifikasi khusus dan tidak berlaku bagi keseluruhan pelanggan. Faktanya setelah PSBB resmi dilonggarkan, tagihan listrik masyarakat justru melonjak. 2 bulan masa PSBB banyak warga mengeluh naiknya tagihan listrik mereka. Kenaikan tagihan pun tak tanggung-tanggung. Di antara pelanggan PLN juga ada yang mengalami kenaikan 3 kali lipat. Bahkan pelanggan yang rumahnya kosong juga mendapatkan tagihan lebih di atas rata-rata. Apa dan bagaimana tagihan listrik ini bisa melonjak tinggi? Benarkah adanya penggunaan listrik yang bertambah di masa PSBB? Berikut penelusuran kami. Tim Delik menemukan fakta adanya warga yang tagihan listriknya melonjak hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Padahal menurut Giatri, dirinya terdaftar sebagai pelanggan dengan daya listrik 900 volt ampere bersubsidi. Namun saat warga Depok, Jawa Barat ini melapor pada pihak PLN setempat, dirinya diwajibkan mendaftar terlebih dahulu melalui sistem online. Akibatnya, kehidupan pensiunan guru ini saat PSBB pun semakin berat. Besarnya nominal ya seperti biasa gitu. Apalagi dengan ada yang dapat diskon 50%, harus mengajukan lewat online. Kami lansia nggak gaptek, nggak bisa pakai handphone yang harus online. Kami pakai handphone hanya sekedar bisa halo. Sangat berat karena kami pensiunan, dua-duanya pensiunan. Sedangkan kami tidak bekerja, yang bekerja dari rumah itu. Anak kami juga nganggur, belum bekerja. Jadi dengan kenaikan listrik ini kami sangat keberatan. Giatri sendiri meyakini penggunaan listriknya masih normal seperti bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada penambahan aktivitas sehari-hari sehingga kenaikan tagihan tersebut dinilai memberatkan. Kurang lebihnya saya pakai itu per bulannya 300, bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Nah, sekarang di atas 500 sangat terasa. Tetap kami hanya pakai lampu, setrikaan, sama dispenser. AC ada, tapi sudah lama, sudah 2 tahun lebih. Nggak ada penambahan pemakaian. Puasa kemarin kami bangun jam 3, kami tidur biasa jam 10 sudah tidur, sudah mati-matiin lampu. Terkait hal ini, PLN menegaskan bahwa tingginya aktivitas masyarakat di rumah saat PSBB menyebabkan lonjakan tagihan listrik. Nah, jadi apa yang terjadi itu volume yang naik. Volume yang naik menyebabkan tagihan naik. Itu kenapa volumenya bisa naik? Pertama itu kalau kita lihat, karena adanya PSBB, adanya COVID-19, maka kita dianjurkan pemerintah untuk stay at home.
Jadi semua kegiatan kita yang dulunya di kantor-kantor, kembali di rumah, kita bawa di rumah. Kita lakukan aktivitas itu di rumah. Namun tim Delik justru menemukan rumah yang tidak ditempati selama 40 hari, tagihan listriknya justru ikut melonjak. Kepada kami, Nuri Samsi mengaku terkejut saat mengetahui tagihan listrik di rumah barunya mencapai Rp800.000. Saya bayar kan? Gimana untuk tagihan listrik sekarang? Nah ini, lagi pusing juga Mbak. Aduh, ini jadi listrik bulan kemarin kan nggak saya tempatin nih rumah. Nah, pas datang saya cek, kenapa jadi 800.000? Nah, harusnya kan kalau nggak ditempatin, ya cuman abonemen aja, bayar abonemen gitu. Menurut ibu dua anak ini, rumah yang ditinggalkannya selama 40 hari ini hanya menggunakan listrik untuk penerangan rumah. Gimana tuh maksudnya tuh Mbak? Jadi memang kan kita kan mesti tahu nih stand meter akhir sama stand meter awal pemakaian kita. Nah kemarin waktu saya cek kena 800.000 itu, saya langsung telepon ke 123 PLN. Sama pihak PLN-nya disuruh catat nomor stand akhir di rumah. Nah kita catat tuh, ternyata kita pas hitung semuanya memang ada selisih. Jadi pemakaian saya itu harusnya cuman 300 ribuan, di PLN kenanya 850.000. Perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini pun melayangkan aduan ke pihak PLN. Tapi kalau untuk sebelumnya memang segitu bayarnya atau Enggak. Jadi memang malah 2 bulan yang lalu itu meteran saya itu kenanya 1.500.000. Nah, saya kira bulan ini saya bayarkan, oh mungkin pembayaran bulan Juni bakal kurang nih, karena kan bulan lalu saya 1.500.000, padahal harusnya cuman sekitar 600-500 ribuan gitu. Ternyata bulan ini yang rumah nggak saya tempatin pun masih 800. Makanya saya benar-benar komplain kemarin ke PLN dan saya nggak mau bayar. Hal yang sama juga menimpa seorang warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Menurut seorang kerabatnya, rumah tersebut telah 3 bulan ditinggal pemiliknya karena telah pindah rumah ke Solo, Jawa Tengah. Herannya, tagihan listriknya justru membengkak hingga jutaan rupiah. gimana nih Bu untuk tagihan listrik? Saya juga heran nih Mbak, mahal banget tagihannya padahal kosong. Kosong? Iya, udah berapa lama juga kosong, tapi listriknya mahal banget. Nyampe berapa tuh Bu untuk bulan ini? Untuk bulan ini aja 1.100.000. Biasanya? Biasanya cuma 178, 132 gitu aja. Baru ini aja 1.100.000. Untuk kosong rumah ini udah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Sekarang tagihan 1.100.000. Kaget nggak? Kaget banget saya Mbak. Bingung kok kenapa gitu bisa naik banget begini tuh kenapa gitu. Nggak ada pemakaian sama sekali, kosong. Listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, di mana hampir seluruh kegiatan manusia bergantung pada keberadaan listrik. Sayangnya kebijakan PLN dalam menetapkan nilai tagihan listrik justru berimbas pada melonjaknya besaran biaya listrik masyarakat. Lantas sudah tepatkah aturan yang digunakan PLN dalam menetapkan nilai tagihan listrik masyarakat?